Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kementerian Agama dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Jalaluddin, mahasiswa PPG PAIB 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiyah, NIM 2025610131. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SLB Negeri Anek Nanggro, Lok Semawe, kelas 9 fase D dengan peserta didik hambatan intelektual atau tunagrahita. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama dulu berdoa. Yuk berdoa. Arya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku merindu jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia agar memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, rasa nasionalisme kita bangkit. Nah, karena habbul watan minal iman. Nah, mencintai negeri adalah sebagian daripada iman. Nah, minggu yang lalu ada yang masih ingat kita sudah belajar materi apa? Iman. Nah, rukun iman. Kita minggu yang lalu sudah belajar tentang iman. Salah satunya itu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Karena yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ya. Yang ketiga, dan lalu adalah rukun iman. Materi kita hari ini adalah membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak majmumah. Nah, orang yang beriman akan mempunyai akhlak. Ya. Nah, semangat belajar ini. Semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Speaking kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, harus semangat semua dalam belajar hari ini agar materi kita tercapai. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama agar anak-anak bisa memahami pengertian akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan belajar kita hari ini, anak-anak kalian semua itu mampu membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak mau tanya, apa itu akhlak? Ada yang tahu? Apa itu akhlak? Akhlak baik. Ada lagi apa itu akhlak?
akhlak tercela. Ya, nah itu lebih paham. Kita nonton video sama-sama ya. Nah, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, yang pertama, pengertian akhlak mahmudah dan mazmumah. Akhlak mahmudah adalah sifat atau perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, dicintai oleh Allah dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, akhlak mahmudah ini sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama kita. Dia disenangi oleh Allah, sifat terpuji ini. Karena Allah menganjurkan kita menjadi umat yang berakhlak. Kemudian yang kedua itu akhlak mazmumah, adalah sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Karena apa? Karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kalau orang berakhlak tercela, orang jahat suka kita berkawan? Suka? Tidak kan? Tidak. Nah, maka sifat akhlak mazmumah ini yang tercela ini dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan. Karena Allah tidak suka, Nabi tidak menganjurkan. Nah, selanjutnya macam-macam akhlak mahmudah seperti tadi disebutkan dalam video. Ada sabar yang pertama. Sabar itu kita berlapang dada ketika diuji oleh Allah. Misalkan jatuh kita terpeleset, kita harus sabar, jangan mengatakan yang tidak, jangan merepet. Maaf jatuh, ya merepet. Tidak, tapi kita tetap sabar. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu apa? Kita tidak sombong. Udah bisa membaca, tidak sombong, kita tetap merendah diri, merendah hati. Jadi yang sombong kita ketika kita mampu lebih daripada teman-teman yang lain. Kemudian jujur. Akhlak mahmudah yang ketiga itu contohnya jujur. Jujur itu apa? Kita mengatakan sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Jujur, kalau ditanya sama orang, kita jawab apa adanya, tidak menambah dan menguranginya. Kemudian pemaaf. Yang keempat itu, contoh akhlak mahmudah yang keempat itu pemaaf. Pemaaf itu kita berlapang dada, memaafkan kesalahan teman. Kan? Teman misalkan di sekolah kita ini ada yang melakukan kesalahan pada kita. Kadang nggak sengaja dia dorong kita, terus dia minta maaf. Apa yang kita lakukan? Memaafkannya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh daripada akhlak mazmumah. Apa tadi akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Nah, contoh yang pertama itu adalah marah. Apa itu marah? Mengamuk. Sebentar-sebentar mengamuk. Marah-marah tidak jelas. Datang pagi-pagi tendang pagar sekolah. Datang pagi-pagi tendang pintu ya. Itu tidak boleh karena tidak dianjurkan dalam agama. Allah tidak suka. Kemudian iri dengki. Misalkan kemarin tuh Haji pergi ke Banda Aceh, Haji Tarian.
kita iri. Cuman Aji aja yang bisa ke sana, kita nggak di bawah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang iri dengki pada orang lain. Kemudian ria. Ria, bukan nama orang ria ya. Ria itu pamer. Suka pamer. Kasih sedekah ke orang. Foto selfie kita, ya kan? Sedekah. Foto. Upload di internet bahwa kita baik. Dapat juara, pamer ke sana kemari kalau kita orang hebat. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Takabur. Takabur itu sama kayak sombong. Takabur bahasanya kalau bukan aku nggak ada yang mampu. Misalkan Arya di sini, misalkan di sekolah kita, jangan kita tidak boleh merasa kitalah di sini yang paling mampu. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana cara kita membiasakan akhlak mahmudah. Membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita memohon bimbingan kepada Allah. Kita minta petunjuk selalu kepada Allah. Ketika selesai sholat, kita berdoa, meminta arahan bimbingan daripada Allah agar kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian berlatih mengendalikan diri, seperti tadi Bapak sebutkan di contohnya. Ketika kita tidak sengaja didorong sama teman, misalkan kali sebab terjadi terdorong sama teman tidak sengaja, kita jangan langsung marah, tidak boleh. Kita melatih mengendalikan diri kita dari emosi, jangan mengamuk-ngamuk, ya. Kemudian bersikap dermawan membantu sesama. Cara membiasakannya itu salah satunya itu membantu sesama. Ada teman jatuh, kita bantu pegang tangannya, kita bangunin, ya. Kemudian mengikuti kajian, menambah ilmu agama. Misalkan kita di sini malam ada pengajian sama Pak Sam, ikut pengajian tidak malas-malas. Kenapa? Agar kita mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian cara menghindari akhlak mahmudah seperti apa? Nah, tadi mengendalikan emosi, tidak marah-marah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ingat selalu atas nikmat Allah. Kita di sini di SLB Negeri Anak Nanggro, Luxmawe, ya kan? Kita semua sama di sini, tidak ada yang berbeda-beda, semua kita sama. Dengan keistimewaan kita masing-masing. Kemudian mengingat bahaya ria dan sombong dan menjauhi lingkungan yang negatif. Lingkungan negatif seperti apa? Lingkungan yang rusak, pergaulannya rusak di sana, asik merokok, mabuk-mabukan, ya kan? Minum yang nggak jelas-jelas, itu terus balap-balap liar, jadi begal di jalanan, itu kita jauhi, tidak boleh, karena akan mempengaruhi kepada kita. Nanti jiwa kita terpengaruh, kita juga menjadi anak yang nakal. Itu tidak boleh. Nah, sudah paham kan? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak bagi kalian jadi dua kelompok. Nah, satu kelompok berarti berapa? Empat orang. Kelompok satu, 4 orang. Kelompok dua, 4 orang. Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Nah, kelompok satu, Fatir, Diaul Khalis, Diaul Rizki, Mulkan, itu mengidentifikasi contoh akhlak mahmudah, akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok dua, Arianda, M. Aji, Farhan, M. Siki, kalian kelompok dua mengidentifikasi contoh akhlak mazmumah dalam kehidupan. Bapak akan membagikan infografis LKPD-nya dan infografis kepada kalian. Nah, ya, nanti kalian tempel, ya, gunting dan lem, ya, nah, coba
nanti digunting, dilem, Bapak jelaskan instruksinya biar kalian paham cara mengerjakannya. Ya. Nah, lihat dulu, perhatikan ke sini dulu. Nah, kalian lihat di situ ada contoh akhlak mazmumah dan contoh akhlak mazmumah. Kalian gunting, kalian sesuaikan dengan kosakata di atas. Gambar orang mengaji. Itu akhlak terpuji. Gimana tulisan orang mengaji di sini? Gunting juga, ini digunting, ditempelkan di papannya. Ya, oke, silakan dimulai. Digunting terus, ya, ya, ini digunting. Ya, digunting, ya, digunting. Ini kata-kata kecilnya juga digunting, ya. Nah, ini digunting satu-satu kata, ya. Ya. Ya, ya betul. Digunting dulu. Terus digunting ini kata-kata itu gunting ini satu kata gitu, ya. Satu kata digunting. Baru digunting yang ini. Ya, ini ya ini juga. Ya. Apa digunting sama Farhan? Ini guntingnya. Nah, jadi kalian acak pilih gambarnya mana yang nah, gunting terus Farhan. Siapa aja yang gunting? Taruh lem Farhan. Remnya dibuka. Ini, oh, taruh lem. Nah, ke sini. Nah, gitu caranya, ya. Terus ditempel. Nah, contohnya seperti ini. Tempel. Nah, itu lihat, kemudian kalian tempel tulisan apa? Ini apa, Farhan? Memukul. Mana tulisan memukul di sini? Nah, ditempel ke sini nanti tulisannya, ya. Itu. Gunting ini. Sini sebentar. Jauh. Nah, gitu. Penting. Coba kelompok satu siapa maju ke depan? Dari Anda. Coba maju, taruh, terus yang lain lihat. Ya. Yang lain lihat. Apa hasilnya apa? Coba baca apa? Contoh akhlak apa mazmumah? Apa saja contohnya? Ini berdirinya. Sini berdiri, bacakan kepada teman-teman. Apa-apa saja contoh akhlak mazmumah yang dapatkan tadi dari infografis LKPD yang Bapak bagikan. Apa saja itu? Yang besar suaranya. Nah, terus tunjuk gambarnya. Belajar, teman, melawan orang tua, bergaulat
Nah, ada 10. Kasih tepuk tangan. Hati. Nah, kelompok 1. Siapa maju? Halis. Pelan-pelan majunya. Hati-hati. Contoh akhlak mahmudah. Apa akhlak mudah? Akhlak terpuji. Apa saja contohnya? Ya, terus. Nah. Mana yang 5, 7? Apa itu? Ada tulisan keterangan di bawah. Terus? Yang keberapa? Itu apa? Katanya ini apa? Kan ada kata-kata. Baca. 9. Oke, kasih tepuk tangan. Hati, ya, hati. Nah, kalian kan sudah belajar. Tadi kalian sudah mencari contoh daripada akhlak baik dan akhlak buruk. Dari kelompok 1, akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Terus kelompok 2, akhlak mazmumah, akhlak tercela. Nah, akhlak mahmudah di kelompok 1 tadi ada menghormati orang tua. Kenapa? Kita harus menghormati orang tua karena beliau lebih dewasa daripada kita. Kemudian membantu ayah yang masih punya ayah. Kalau di rumah ayah tadi seperti ini gambarnya apa? Berkebun kan? Ya, kita harus selalu berbareng ayah mengaji. Yang di asrama itu malam itu ada pengajian sama Pak Sam, bapak kepala sekolah kita, itu ikut mengaji. Karena merupakan akhlak yang baik dan dicintai oleh Allah. Kemudian gemar belajar. Pagi-pagi kita sudah mandi, sholat subuh. Terus kalau sampai di sekolah tidur, itu tidak baik. Ya kan? Sampai sekolah tugasnya apa? Belajar, betul. Kemudian bersedekah. Kalau ada rezeki yang lebih, kita harus berbagi. Kadang-kadang teman kita di kantin nggak ada uang 1.000 pun, haus sekali. Kita beli 1 minuman. Jadi sedekah dicatat amal pahala untuk kita. Kemudian ada gotong royong, ya kan? Bukan ladum-ladumdang ya, gotong royong. Semua sama-sama berbagi kegiatan seperti ini, membersihkan lingkungan sekolah, pinggiran sekolah. Seperti kita di hari Sabtu kita gotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Kemudian contoh yang ke-7 itu ada menjaga kebersihan. Kita tidak boleh kotor, ya kan? Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di sembarangan. Jangan jadikan tong sampah di kamar kita. Jangan nanti pas masuk kamar, ini kamar atau kapal pecah, ya kan? Tidak boleh ya. Cara jorok nanti jadi tempat setan itu. Kemudian pemaaf seperti tadi, kita harus memaafkan kesalahan teman. Kemudian membantu teman. Kalau teman jatuh, jangan makin dijatuhkan lagi, didorong lagi. Itu tidak boleh. Kalau teman jatuh apa juga bolehnya? Dibantu, dirangkul. Kadang teman pas main bola di lapangan terjatuh, nggak sanggup bangun lagi. Apa kita lakukan? Bantu kita bopong seperti gambar di sini. Terus ada kasih sayang, ya. Agama kita agama yang penuh kasih sayang. Kita harus menyayangi semuanya, ya. Karena agama Islam kita sesama agama Islam, kita bersaudara.
saudara, al-Islamu kal jasadil wahid, kata Nabi. Islam itu bagai tubuh yang satu. Nah, kita udah paham kan? Paham contoh akhlak daripada Mahmudah. Nah, sekarang kelompok 2 tadi apa saja hasil identifikasinya? Yang pertama, memukul. Boleh memukul? Tidak boleh? Tidak boleh. Karena kalau dipikul balik sakit. Nanti badan kita tak ditunjuk balik. Sakit. Makanya kita tidak boleh memukul orang. Terus ada pamer. Banyak uang. Pamer sama orang. Lagi kaya ini. Boleh? Tidak. Itu akhlak tercela. Tidak boleh. Kemudian takabur. Kalau berjalan depan kawan-kawan seperti ini. Boleh. Membusungkan dada. Tidak boleh. Tidak boleh. Jelek itu. Kemudian iri dengki. Ada mabuk. Mabuk itu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Menghilangkan akal kita. Nanti kita menjadi orang bodoh. Ya. Kemudian buang sampah sembarangan. Ini di mana dibuangnya? Di pinggir jalan. Pas kita datang bau tidak sedap. Nah. Kemudian malas belajar. Tadi datang pagi-pagi kita bisa berakhlak yang bagus, yang baik. Terus kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah. Terus Bapak, sama-sama kita merangkum materi kita, kesimpulan kita pembelajaran hari ini, bahwa akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji, akhlak mazmumah tercela. Terus kita harus menjauhi akhlak tercela. Terus membiasakan akhlak apa yang kita biasakan dalam hidup kita? Akhlak terpuji, mahmudah, betul. Hadis betul, akhlak mahmudah, Arianda betul, akhlak terpuji. Nah, contohnya seperti tadi itu, di akhlak mahmudah adalah sabar, kemudian hormati orang tua, mengaji. Nah, kemudian cara menghindari akhlak mazmumah adalah apa? Mengendalikan emosi, terus sering mengaji, ya. Kemudian Bapak merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Senang. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Nanti di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang materi materi apa kita minggu akan datang adalah materi tentang kewajiban sholat jenazah. Nanti materi kita akan datang adalah materi tentang kewajiban sholat jenazah. Nah, anak-anak nanti di rumah kalian belajar dulu seperti apa kewajiban tentang jenazah. Nah, kemudian kalian harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang membiasakan di rumah berakhlak mahmudah dan jauhi segala akhlak tercela. Nah, sekarang kita berdoa dulu sama-sama untuk menutup pelajaran kita. Kita berdoa sama-sama dulu, baca Al-Fatihah. Bapak akhiri
pelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.